Bapak Ibu Saudara, media sosial saat ini tengah ramai dengan tagar kabur aja dulu. Banyak warga net Indonesia menuliskan tagar itu dalam postingannya. Hal itu dilakukan ketika mereka mengekspresikan keinginan untuk meninggalkan Indonesia demi mencari peluang, entah itu peluang kerja, pendidikan, atau kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Melihat postingan-postingan dari warganet, saya menangkap bahwa keinginan untuk kabur aja dulu terjadi karena negara dianggap kurang hadir dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Misalkan persoalan meledaknya jumlah pengangguran, upah yang minim, atau bahkan gelombang PHK. Belum lagi banyak persoalan seperti penanganan pagar laut yang terkesan lamban, atau kelangkaan gas LPG 3 kilo, serta pemangkasan anggaran dan banyak hal lainnya. Warganet menyerukan Indonesia gelap. Oleh karena itu warganet berpikir mendingan kabur aja dulu ke negara lain, karena negara kita tidak bisa memberikan jaminan kesejahteraan hidup bagi warganya. Saudara mendengarkan alasan-alasan yang diungkapkan, kita dapat menangkap bahwa tagar kabur aja dulu itu adalah bentuk sindiran warga negara Indonesia terhadap situasi di dalam negeri yang dilihat kurang menguntungkan dengan segala persoalan politik ekonomi yang saat ini tengah terjadi. Dan yang menarik dari fenomena ini, saudaraku, impian meraih kehidupan yang lebih baik di luar negeri itu ternyata tidak ditujukan hanya bagi dirinya pribadi. Karena warganet dengan nyata mereka tidak berkompetisi. Malahan lewat tagar tadi, kabur aja dulu, mereka berbagi informasi dengan sesama warga Indonesia tentang lowongan kerja, beasiswa, atau kesempatan berkarir di luar negeri. Tentu saja fenomena tagar kabur aja dulu mendapatkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Saudara, di luar perdebatan pro dan kontra tadi, kalau saya ditanya pendapat pribadi, maka saya rasanya akan setuju dengan pemikiran bahwa mencari peluang di luar negeri itu bukan berarti membuat orang tersebut telah kehilangan rasa nasionalismenya. Karena buktinya ada banyak di antara mereka yang bekerja di luar negeri itu bisa menunjukkan bukti adanya kontribusi dan bentuk kecintaan mereka bagi bangsa kita Indonesia. Misalkan mereka tetap aktif, giat melakukan dan mengupayakan pendidikan bagi masyarakat yang ada di Indonesia lewat media sosial atau aksi langsung dengan tujuan yang mulia, yaitu mencerdaskan anak bangsa serta banyak tindakan lain. Dan karena sikap mereka seperti itulah, sikap kaum diaspor tadilah yang membuat saya terbuka pandangan bahwa ternyata ada bentuk baru dari perjuangan anak bangsa. Mungkin dulu dalam sejarah kita ingat kalau berjuang maka pandangan kita tertuju pada sikap anak bangsa yang berjuang bagi kemerdekaan dengan sikap pasang badan. Mereka berjuang mati-matian tetap bertahan, berdiri tegak di bumi Indonesia sekalipun harus menghadapi gempuran penjajah yang coba menguasai Indonesia. Akan tetapi kini ternyata ada juga anak-anak bangsa yang berjuang bagi Indonesia dengan usaha meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi bagi bangsa, sekalipun lewat tindakan mereka sementara kabur aja dulu. Bagi saya yang melihat fenomena ini berpikir mungkin hal ini adalah salah satu contoh dari pepatah yang bilang banyak jalan menuju Roma, di mana demi membuat Indonesia yang lebih baik, kita sebagai anak-anak bangsa tidak boleh terpaku hanya pada satu cara untuk mencapai Indonesia yang baik. Sebab bukankah strategi itu tergantung situasi semacam apa yang tengah dihadapi. Saudara, bicara soal situasi, tadi Injil Lukas
menggambarkan situasi yang tidak mudah tengah dihadapi Tuhan Yesus. Alkitab bersaksi Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Mendengar kata padang gurun, pasti kita membayangkan daerah gersang akibat curah hujan yang kurang. Dan memang biasanya di padang gurun orang menemukan bukit pasir dan bebatuan saja. Intinya padang gurun itu hanya tempat dengan kemampuan yang minim untuk mendukung kehidupan. Ke tempat gersang seperti itulah, ke tempat yang tidak ramah seperti itulah, Roh Kudus membawa dan meninggalkan Yesus. Saya berandai-andai, kalau saja kisah Injil Lukas tadi itu terjadi saat ini, di mana orang biasa share apapun melalui sosial media. Lalu Tuhan Yesus juga berlaku sama seperti kita, main sosmed. Mungkin Yesus orang Nazaret, kira-kira seperti itulah nama akun IG atau Facebook dari Yesus. Dan kita sebagai murid-muridnya menjadi salah satu followernya. Saudara, kalau saja itu terjadi, benar-benar terjadi, pasti saya akan ikut komentar setuju jika saat melihat akun Instagram Tuhan Yesus menuliskan caption, "Ini sih parah." Pada video reel berupa time lapse, di mana ia sendirian 40 hari di padang gurun. Dan kalau saja Tuhan Yesus seperti kebanyakan dari orang-orang yang bentar-bentar mengeluh dan gampang jatuh pada perasaan sebagai korban keadaan, maka wajar jika kemudian saya ikut-ikutan kesel ketika membaca keterangan yang tertera dalam postingannya. Kalau ternyata keberadaan Yesus di sana itu karena didesak Roh Kudus seperti yang diungkapkan dalam Injil Markus pasal 1 ayat 12 sampai 13. Parah, kok tega-teganya Roh Kudus bawa Yesus dengan paksa, terus tinggalin gitu aja di padang gurun tanpa makanan dan juga tanpa minuman. Yang lebih parah lagi saudara, di sana Tuhan Yesus harus menghadapi iblis yang mencobanya terus-menerus selama 40 hari. Lalu mungkin ada perasaan antipati pada Roh Kudus muncul seperti kebiasaan para follower gitu ya, yang gampang ikut-ikutan, benci sekalipun kita nggak tahu percis apa yang terjadi. Begitu imajinasi saya kalau boleh berandai-andai membayangkan ini terjadi dalam masa kini. Tapi saudara, Injil menegaskan Tuhan Yesus tidak seperti itu. Pilihan sikap yang ditunjukkan Tuhan Yesus nggak kayak kebanyakan orang yang mudah sekali ambil peran playing victim hingga kemudian sikapnya itu menyesatkan orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena nampak kita melihat Tuhan Yesus sadar sekali akan panggilan hidupnya. Karena itu Injil menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus tidak mengeluh saat dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Saya renung-renungkan apa yang menjadi alasan utama hingga Yesus tidak mengeluh meski dibawa ke tempat yang sulit dan penuh cobaan semacam itu. Maka dalam perenungan saya muncul jawaban Tuhan bagi saya, yaitu tidak lain karena di padang gurun itulah itu adalah medan pertempuran yang harus memang dihadapi oleh Yesus. Suka nggak suka, Yesus harus ada di sana dan ia harus memenangkan pertarungan melawan iblis di padang gurun. Saudara, padang gurun yang menjadi setting lokasi pertempuran Yesus dengan iblis sebenarnya adalah tempat yang khusus. Sebab padang gurun adalah wilayah yang dikenal orang sebagai wilayah yang dikuasai oleh setan. Dan kalau kita cermati keadaan Yesus di padang gurun itu bukan karena setan yang mendorong Yesus datang masuk ke wilayah kekuasaannya, dan juga bukan karena inisiatif Yesus atau keinginan hati Yesus datang ke sana, tapi Roh Kuduslah yang mendesaknya, atau diperhalus mungkin Roh Kuduslah yang mengutus Yesus dengan paksa untuk ada di padang gurun yang merupakan wilayah kekuasaan setan. Hingga rasanya keberadaan Yesus di padang gurun tadi yang harus terjadi itu sepertinya
sudah menjadi bagian dari rencana besar karya keselamatan, hingga Roh Kudus harus tetap membawa Yesus ke sana. Saudaraku, poin kehadiran Yesus di padang gurun ini penting menjadi perhatian kita. Karena kehadiran Yesus di padang gurun tadi bukan karena kemauannya, menjadi semacam bentuk akomodir perasaan banyak orang yang mungkin pernah berpikir atau pernah merasa harus menerima suatu keadaan yang tidak dipilihnya. Saya teringat istilah yang dipakai filsuf Jerman yang bernama Martin Heidegger, bahwa manusia itu terlempar dalam kehidupan. Dan rasanya pemikiran ini benar, sebab tidak ada rasanya satupun di antara kita yang sebelum lahir ditanya dulu mau lahir jadi anak siapa. Kita tiba-tiba saja hadir di dunia jadi diri kita. Untuk itu, bagi saudara yang merasa tidak suka menjadi dirimu sendiri, ketika engkau lahir dengan latar belakang keluarga yang tidak ideal, ingatlah Tuhan Yesus mengerti perasaanmu. Atau bagi engkau yang saat ini merasa terjebak keadaan yang tidak nyaman, bukan karena kesalahanmu atau bukan karena perbuatanmu, maka firman Tuhan pada saat ini yang kita baca mengatakan kepadamu secara pribadi bahwa Tuhan Yesus memahami jeritan hatimu. Tuhan Yesus mengerti perasaan, memahami isi hatimu, sebab Ia pun pernah terkondisi sepertimu. Dan ketika itu terjadi, Tuhan Yesus bersikap menerima keadaan dan hadapi persoalan. Saudara, karena itu mari kita perhatikan kesaksian Injil tentang keberadaan Yesus di padang gurun, di mana setan berkuasa. Ternyata sekalipun sendirian, di tempat setan itu berkuasa, tidak membuat Yesus kesetanan. Atau dengan kata lain, sekalipun Yesus mengalami banyak kesusahan, tapi itu tidak membuatnya kemudian membiarkan dirinya jatuh dalam dosa. Bahkan sekalipun iblis menggodanya dengan segala macam trik pastinya selama 40 hari, Yesus tetap menjadi dirinya, yaitu seorang yang taat dan setia kepada Allah. Sikap Yesus itulah yang menjadi bukti bagi saudara dan saya bahwa di hadapan Tuhan kita tidak bisa menyalahkan keadaan atas perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Karena itu saudara, di sini digaris bawahi bahwa situasi yang ada itu hanya faktor eksternal yang mungkin bisa memberikan pengaruh tapi juga tidak memberikan pengaruh. Itu tergantung dari diri kita. Sebab kita ini punya kuasa atas pilihan sikap yang kita lakukan. Mungkin akan menjadi jelas kalau saya mengajak kita mengingat tentang Adam, manusia yang Tuhan tempatkan di Taman Eden, taman yang indah dengan semua hal yang baik. Bahkan disebutkan binatang semuanya tunduk kepada Adam. Kalau kita baca kitab Kejadian 3, kita bisa membayangkan betapa segala sesuatu yang dijumpai Adam di sana itu menyenangkan. Akan tetapi saudaraku, sekalipun ada dalam situasi yang ideal sekali, semacam itu tadi, toh ternyata Adam berbuat dosa. Adam telah mengubah Taman Eden yang indah tadi menjadi semacam padang pasir karena membiarkan iblis menguasai dirinya. Hal yang berbeda dengan Yesus, yang jelas dibawa paksa ke padang gurun, tempat setan berkuasa, tetapi Yesus tetap taat pada kehendak Bapa. Karena itulah kita melihat padang gurun itu pun dimenangkan oleh Yesus. Jadi jelas, bukan faktor eksternal yang menentukan, tapi yang internal, yaitu diri kita ini loh, yang menentukan pilihan sikap semacam apa yang kita ambil meresponi keadaan yang ada di sekitar kita. Saudaraku,
hal lain yang tidak boleh luput dari perhatian kita, yaitu bagaimana cara Yesus memenangkan padang gurun tadi. Kita lihat bukan dengan mengandalkan kekuatan diri seperti banyak orang lakukan di sekitar kita ketika mereka berjuang. Yesus tidak lakukan itu. Ketika Injil bersaksi, 40 hari Yesus berpuasa. Artinya dalam kemanusiaan Yesus, pasti pada waktu itu ia ada dalam keadaan yang sangat lemah. Dan rasanya benar demikian sebab Alkitab menegaskan keadaannya lemah dengan berkata, ia lapar. Akan tetapi sekalipun Yesus dalam keadaan sangat lemah, malahan dalam kelemahannya, Yesus bisa mengalahkan kuasa si jahat. Dan karena itu usaha iblis dibuat gagal berkali-kali. Kok bisa? Ya bisa. Gimana caranya? Coba saudara perhatikan. Injil menunjukkan kepada kita bagaimana cara Yesus mengalahkan pencobaan itu, yaitu dengan memenuhi hati dan pikirannya dengan kebenaran. Apa yang Tuhan Yesus lakukan saat menepis usaha iblis membuat kita teringat bagian dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-17 yang berkata, ayat ke-16 dan 17 yang berkata, di dalam segala keadaan gunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Karena itu saudaraku, di dalam minggu Prapaskah pertama ini, rasanya Tuhan hendak mengingatkan kita untuk setia pelajari firman Tuhan dengan tekun, hingga Tuhan akan menempatkan kita pada kemampuan bertahan. Karena pedang itu Tuhan berikan di tangan kita, dan kita akan mendapatkan kemenangan terhadap semua pencobaan-pencobaan yang dilancarkan oleh iblis. Kalau saja saudara di antara kita saat ini ada yang berpikir, entar aja nanti pelajarin firman Tuhan kalau lagi punya masalah. Hati-hati saudaraku, mungkin ini adalah bisikan iblis dalam pikiran kita. Kita harus waspada sebab si penggoda itu mengintai, menunggu saat yang baik, itu yang dikatakan Alkitab. Tadi contohnya tokoh Raka yang menggambarkan dirinya mengalami pencobaan bukan dalam kondisi lapar dan haus seperti Yesus, tetapi dalam kenyamanan di mana waktu dan tempat memungkinkan dia untuk hidup di dalam dosa. Seandainya saja Raka tidak menyadari kalau dirinya tengah dicobai iblis, mungkin Raka berpikir dia ada di sorga ketika menikmati kepuasan keinginan dagingnya. Dan puji Tuhan, Raka disadarkan bahwa semua itu semu, sehingga ia tidak terus jatuh di dalam dosa semakin dalam lagi. Saudara, dalam minggu Prapaskah ini kita diingatkan bahwa peperangan rohani itu masih terus berlanjut di dalam kehidupanku dan kehidupanmu, di mana sampai saat ini kita tidak boleh lupa iblis terus berupaya melancarkan godaan bagi aku dan kamu. Karena itu waspadalah. Mungkin saat ini ada di antara kita yang merasa hidup baik-baik saja, dipuaskan dengan keamanan, seperti hidup di Taman Eden. Ingat, jangan bersikap lengah, tetaplah waspada agar engkau tidak jatuh pada kesalahan yang sama yang telah dibuat Adam di Taman Eden. Dia telah merusak kehidupannya. Dia telah menghilangkan berkat Tuhan bagi dirinya. Tapi mungkin juga ada di antara kita yang kemudian merasa hidup saya itu berat, tengah menyiksa. Mungkin sepertinya ada yang bisa mengungkapkan saya seperti ada di padang gurun yang tandus, kering, dan membuat saya tak berdaya. Ingat saudaraku, jangan menyerah, jangan mau kalah. Sebab kita ini pasti bisa memenangkan perjuangan itu. Ingatlah,
Yesus bersama dengan kita. Dia telah menang, kita pun akan menang bersama dengan Yesus. Untuk itu, tetaplah setia, taatlah pada firman-Nya, dan lihatlah hidupmu dan hidupku menjadi tanda kemuliaan Allah di dunia ini. Amin.